ada perasaan firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hati kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya untuk merasakan nyaman tidak nyaman, merasakan tenang tidak tenang. Jadi ketenangan itu bukan pada ketenangan kursi mahalnya, bukan, tapi pada ketenangan batin. Kenapa batin kita itu tenang? Karena tempatnya bukan bersih, suci. Suci itu jauh dari bersih. Tidak semua yang bersih itu suci, tapi semua yang suci pasti bersih. Nah, jadi dari mulai bersih zahirnya sampai kepada bersih batinnya. Bersih zahirnya emang bendanya bersih. Bersih batinnya jauh dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itulah yang membuat kita hati itu tenang, nyaman. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dari mana datang ketenangan itu? Dari Allah. Kenapa kita merasakan ketenangan? Karena suci dari zahir dan batin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bapak. Kita lanjut. Saya izin eh, bacakan pertanyaan Ustadz di kolom chat, ini cukup menarik berkaitan dengan ini, saya ringkas saja ya. Jadi Ustadz, di Indonesia ini sering dijuluki sebagai negara yang fatherless gitu Ustadz ya. Dia ayah itu ada, tapi seolah-olah nggak ada gitu, tidak terlibat dalam kehidupan keluarga begitu kadang. Nah makanya padahal di dalam rumah itu sendiri laki-laki itu adalah kepala keluarga gitu Ustaz. Nah seorang laki-laki yang sudah menikah itu kan punya kewajiban untuk mendidik istrinya gitu Ustaz. Pendidikan baik agamanya dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan nafkah dan lain sebagainya juga tanggung jawab suami. Nah kondisinya seandainya si suami ini eh, dari sisi pendidikan itu belum terpenuhi gitu Ustaz. Lalu siapa yang menjadi tanggung jawab pendidikan suami? Ya kalau istri tadi kan penanggung jawabnya adalah suami. Nah kalau seorang laki-laki, siapa yang punya tanggung jawab untuk mendidik seorang laki-laki Ustaz? Afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Seorang laki-laki setelah dewasa, selesai S1, tapi tidak punya pemahaman agama, secara sekolah umum, fisika, biologi, kimia, matematikanya bagus, tapi dia tidak punya pemahaman agama yang baik. Kalau perempuan, kekurangan itu diisi oleh suami. Kalau laki-laki, siapa yang bertanggung jawab? Maka laki-laki juga punya orang-orang yang disebut sebagai wali, walaupun tidak bertugas sebagai wali seperti dalam wali nikah. Laki-laki nggak punya wali nikah, tapi sebagai orang yang didahulukan selangkah. Kalau bahasa Minangkabaunya, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Ada saudara dari ayahnya, saudara dari ibunya. Jadi kita ini di Nusantara ini, setiap suku itu punya local wisdom. Laki-laki di suku Minangkabau, siapa menasehati dia? Mamaknya. Mamak itu maksudnya adalah saudara laki-laki dari ibunya. Ibu saya punya 5 saudara laki-laki. Ini 5 saudara laki-laki ini bisa memanggil saya kalau saya kurang adab, kurang tata krama, kurang sopan, kurang santun. Perhatikanlah di suku Batak.
Itu ada saudara ayahnya, saudara, atau tidak ada hubungan saudara, tapi marga, secara marga dia lebih tua. Secara marga dia lebih tua. Itu akan memanggil dia untuk memberikan dia pengajaran. Maka di dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak mesti hanya punya hubungan nasab. Saya melihat ada laki-laki tidak bertanggung jawab. Walaupun saya bukan ustadz, misal saya biasa, saya wajib ngasih tahu dia. Sebagai apa? Sebagai muslim. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan, "Ngapain kamu intervensi saya?" Saya tidak intervensi kamu. Saya sedang menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau begitu, siapa yang akan mendidik seorang laki-laki? Keluarganya. Siapa lagi? Tokoh adatnya. Siapa lagi? Sesukunya. Siapa lagi? Saudara semuslimnya. Kenapa banyak sekarang laki-laki tidak mau tahu? Berarti 4 unsur ini tidak bekerja. Tokoh adat tidak bekerja, tokoh sesuku tidak bekerja, tokoh agama tidak bekerja, masyarakat tidak bekerja. Semua diam melihat kejahatan. Siapa yang jadi korban? Perempuan. Istri-istrilah yang menjadi korban dari laki-laki yang kurang ajar. Bapaknya tidak mengajar, ibunya tidak mengajar, walinya tidak mengajar, tokoh adatnya tidak mengajar, ulamanya tidak mengajar, jadilah kepala rumah tangga kurang ajar, dan yang paling teraniaya adalah yang paling lemah di rumah itu. Siapa yang paling lemah? Istrinya. Anak-anak. Anak pun kalau sudah besar, melawan dia. Tapi anak-anak kecil, maka yang selalu menjadi korban KDRT itu adalah perempuan, anak kecil, anak perempuan. Anak laki-laki agak selamat dikit. Kalau ibu didik anak laki-laki ibu dengan baik, maka menantu ibu akan ringan. Tapi kalau anak ibu kurang ajar, ada perempuan lain yang sejenis dengan ibu akan merasakan kesulitan untuk menjaga anak ibu. Dari mulai meletakkan handuk di atas tempat tidur, menarik baju paling bawah sampai yang lipatan atas tumbang centang perenang, sampai piring kotor pun tak terangkatnya ke dapur. Dan seterusnya dan seterusnya. Keluhan-keluhan perempuan yang kita tonton di TikTok dengan video-video pendek itu. Kenapa itu terjadi? Iya, karena laki-laki kurang ajar. Tidak diajar oleh ibunya, tak diajar oleh ayahnya, tak diajar oleh tokoh adatnya, tidak diajar oleh ustadznya, tidak diajar oleh masyarakatnya. Menjadilah anak kurang ajar. Anak kurang ajar menjadi orang besar yang kurang ajar. Big baby. Dia big badannya, tapi otaknya masih baby. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Inilah yang banyak terjadi sekarang. Memang suami saya ini nggak mabuk Pak Ustadz, nggak pakai kobar, nggak narkoba, nggak selingkuh. Tapi perbuatannya naik asam lambung saya Pak Ustadz. Apa nggak kasihan kita nengok perempuan macam itu? Demikian Ustadz Alfie. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom ya. Saya persilakan untuk Ibu Dani, Umi Dani dari Simalungun. Silakan dibuka mic-nya. Bisa Ibu? Buka mic-nya. Silakan, sudah bisa. Assalamualaikum Ustaz. Berkata. Saya mau bertanya Ustaz, masalah yang pertama masalah gini Ustaz, kalau kita sering dengar ceramah dari YouTube, itu kan ada doa-doanya Ustaz. Itu apa hukum kita mengaminkan doa itu? Terus yang kedua Ustaz, kalau kita lagi belajar menghafal Quran Ustaz, kita dulu kan menghafal atau kita tilawah Ustaz? Terus yang ketiga, kan anak saya laki-laki Ustaz. Dia pernah bilang ke saya, Umi, abang suka ada loh perempuan yang ini gitu Ustaz. Jadi cara mengasih pengertian dengan anak itu gimana Ustaz? Karena kan kalau kita langsung bilang
nggak berpacaran gitu kan, pastinya dia ini berontak hati dia gitu Ustaz. Supaya mengarahkan anak itu supaya jauh jauh dari pacaran, supaya dengan gimana Ustaz itu biar baik gitu Ustaz. Terus cara mendidik anak supaya istiqomah untuk menghafal Quran Ustaz. Kemarin itu kan anak sempat 1 tahun setengah di pesantren. Cuma karena ada hal terjadi pembulian Ustaz, jadi anak keluar. Jadi disayangkan juga sih Ustaz, karena waktu itu dibilang pihak pesantren, si abang ini bagus di setiap ininya, hafalannya, sholatnya, tahajudnya nggak pernah tinggal gitu. Jadi kami heran Oke. itu Ustaz. Jadi yang kami tanyakan gimana supaya kami menjaga hafalan anak di rumah Ustaz, caranya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang doa. Siapa saja yang berdoa, ibu aminkan. Amin, amin. Selama orangnya baik, doanya baik. Apakah doa itu live, atau doa itu rekaman, atau doa itu di TikTok. Semoga anak kita soleh, kata dia. Amin. Padahal itu tidak live, tidak saat ini. Kenapa? Karena tidak ada salahnya mengaminkan doa orang beriman. Niat dia baik, niat kita baik, pertemuan baik. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa balasannya sama pahalanya. Maka kita aminkan. Amin, amin, amin. Oh, doanya nggak berlaku karena tidak live. Kalau doa tidak berlaku karena tidak live, berarti kajian juga tidak berlaku karena tidak live. Bacaan kitab juga tidak berlaku karena tidak live. Bacaan Quran juga tidak berlaku karena tidak live. Nah, jadi tentang masalah doa, aminkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Dan kita disuruh mengaminkan doa. Nabi Harun mengaminkan doa Nabi Musa. Amin, amin, amin. Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa Jibril. Amin, amin, amin. Tilawah atau tahfiz, dua-duanya jalankan. Ibu biasa tilawah 1 hari 1 juz dari maghrib ke isya. Tapi ibu mau tahfiz juga, ibu kurangi tilawahnya. Tilawahnya setengah jam, tahfiznya setengah jam. Atau ibu tambah waktu. Dari maghrib ke isya ibu tetap tilawah ngejar 1 juz. Ibu cari waktu lain sebelum subuh bangun untuk tahfiz. Dua-duanya dapat. 2 tipsnya. Waktu yang ada itu ibu bagi 2, atau ibu buat waktu tambahan. Sehingga dua-duanya dapat. Tilawahnya dapat, tahfiznya dapat. Ketiga, tentang anak. Anak laki-laki. Kalau hubungan emosional ibu dekat dengan anak laki-laki, jangan kau pacaran. Insya Allah tak pacaran dia. Jangan kau tinggalkan sholat. Insya Allah. Jangan pernah berhenti mulut bercakap. Jangan pernah berhenti sholat sunat hajat untuk anak. Jangan pernah berhenti untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah dan tutup dengan sholawat. Tentang masalah murojaah dia. Kalau ada di masjid itu ustadz, hafal Quran, imam, suruh dia murojaah ke masjid. Kebetulan ada di situ pondok. Pondok ini terbuka untuk semua orang. Melayani untuk murojaah. Ada satu ustadz khusus disuruh duduk. Siapa yang mau murojaah? Di Mesir, syekh itu duduk ba'da asar ke maghrib, maghrib ke isya. Siapa yang jauh mau murojaah, silakan. Tak ada model begitu. Ibu membuka Quran digital. Baca hafalan kau mana. 1 jam, 2 jam, sesuai dengan waktu kosong. Tak juga sanggup. Kau murojaah, rekam, kirimkan ke aku. Aku sibuk berdagang di pasar. Nanti ku dengarkan bacaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ibu Dani ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Yuli. Silakan dibuka mic-nya. Sampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas ya. Bisa Ibu?
tap di layarnya. Bisa? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf agak melenceng dari tema ya Ustadz. Qadarullah ya Ustadz. Suami saya udah berpulang 1 tahun lah ke sini ya, tanggal 1 Rajab tahun kemarin. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana ya agar tidak berat gitu Ustadz, soalnya qadarullah ya, bukannya tidak ikhlas gitu. Sampai detik ini saya masih belum bisa belum bisa bangkit gitu Ustadz. Gimana ya? Kadang terus bagaimana cara mendidik anak-anak saya Ustadz? Alhamdulillah sih untuk sekarang ini kan emang yang besar saya simpan di pesantren ya Ustadz, ya di tahfiz Quran. Mohon doanya juga untuk anak-anak saya Ustadz. Terus bagaimana agar saya bisa terus berbakti sama almarhum suami saya Ustadz? Karena cita-cita saya mudah-mudahan Allah rahmati ya Ustadz, kami tuh ingin kumpul lagi gitu Ustadz di sana. Insya Allah, amin. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz biar saya kuat, nggak nyesek gitu Ustadz. Nanti masih kerasa sesek gitu di dada. Kebetulan kan qadarullah gitu ya Ustadz, suami saya kan mendadak ya, meninggalnya tuh mendadak gitu, lagi sehat gitu kan. Terus yang mau saya tanyakan juga Ustadz, kan suami saya mendadak pas nggak adanya gitu. Saya juga kan nggak kepikiran pada saat itu untuk mentalkin Ustadz gitu. Tapi suami saya pas nggak adanya itu Ustadz sedang keadaan beristighfar. Apakah itu termasuk husnul khotimah atau gimana Ustadz? Baik. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tanamkan dalam pikiran bahwa Allah sudah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tulis pakai spidol. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan aku berjodoh dengan kamu, dan kamu akan meninggalkan aku membesarkan anak-anak ini. Tempel di dinding kamar. Foto tulisan itu. Setiap kali setan datang berbisik, baca tulisan itu. Allah sudah mentakdirkan aku menjadi istrimu dan kamu menjadi suamiku. Dan Allah sudah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, supaya aku membesarkan anak-anakmu dan kamu menunggu aku di pintu surga. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali datang pikiran macam-macam, kenapa suamiku, kenapa mendadak, kenapa ke dokter, kenapa enggak ke dukun, kenapa begini, itu kenapa itu setan yang memicu. Langsung potong, putus, pup. Hentikan pikiran itu, langsung ambil wudhu, sholat sunat. Usolli sunnatal hajat, saya sholat sunat hajat. Hentikan pikiranku ini ya Allah. Allahu Akbar. Sibukkan dengan sholat sunat, baca Quran, zikir. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu poin yang kedua. 3. Pendidikan anak ini teruskan dia di pesantren. Kasih tahu sama dia, harapanku kamu. Kau belajar di pesantren, habis pesantren nanti kau kuliah, kau kerja. 4. Banyak orang lain yang lebih hebat ujiannya daripada ibu. Saya punya istri, Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah punya ibu, Umi. Umi ini bersaudara kandung 11 orang.
Ayahnya meninggal ketika mereka anak yatim kecil-kecil. Ibunya membesarkan 11 anak sampai meninggal tidak menikah. 11 loh Bu, 11. Saya tahu. Orang bisa aja ngomong, Ustadz kan enak aja ngomong, bukan Ustadz yang mengalami. Iya betul. Makanya bunyi ayatnya watawasau bil haq, watawasau, saling menasihati. 11 anaknya dia besarkan sendirian. Salah satu anak itu mertua saya punya anak solehah, baik-baik, dijaganya dengan baik. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Nabi melihat, menoleh ke belakang, Nabi lihat ada perempuan. Siapa kamu? Aku adalah perempuan yang membesarkan anak yatim. Ibu termasuk perempuan yang dilihat Nabi ke belakang, karena ibu membesarkan anak yatim. Ibu besarkan anak-anak ibu. Kalau datang laki-laki mau menikahi ibu, banyak laki-laki tak baik zaman sekarang. Kalau bahasa kampung kami, laki-laki kalau hanya cuman buat semak-semak selimut, semak-semak kelambu, bagus.